nama saya Angelina Leoni dari 10 IPS 2. Hari ini saya akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, pertama-tama kita bakal bahas tentang perubahan. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Nah, contohnya perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contoh konsep perubahan Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar lalu akhirnya datang pada masa penjajahan. Setelah lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang makna perubahan dalam sejarah. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan pula dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Contoh perubahan dalam sejarah seperti pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang berimbas menyerahnya Jepang kepada sekutu. Konsep perubahan dalam contoh di atas adalah penyerahan pasukan Jepang kepada sekutu dalam waktu singkat. Sedangkan contoh perubahan secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada abad 20. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Faktor pertama, faktor internal penyebab perubahan. 1. Perubahan jumlah penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru seperti invention dan discovery. 3. Pertentangan dalam masyarakat yang biasanya terjadi antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. 4. Pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya seperti revolusi Prancis. Kedua, faktor eksternal penyebab perubahan. 1. Lingkungan fisik. Contohnya seperti bencana alam tsunami Aceh. 2. Peperangan. Contohnya seperti Jerman yang mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal atau Amerika Serikat dan Jerman Timur yang berideologi komunis atau Uni Soviet. Ketiga, pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing membuat suatu masyarakat mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pengaruh ini disebut sebagai akulturasi, di mana pergabungan antara dua kebudayaan tanpa mengurangi budaya aslinya atau budaya lokal. Faktor pendorong dan penghambat terjadinya suatu perubahan. Faktor pendorong perubahan. 1. Orientasi ke masa depan. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Sistem masyarakat yang terbuka. Dan 4. Sistem pendidikan formal yang maju. Faktor penghambat perubahan. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 2. Kurangnya hubungan antar masyarakat. Dan 3. Anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang keberlanjutan. Makna keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini juga sejalan dengan Arnold G. Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Selain membahas manusia, sejarah juga melihat hal penting, yaitu waktu. Sehubungan dengan konsep waktu dalam sejarah, menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan, atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 1. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. 2. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. 3. Penanggulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya.
Sekian, terima kasih.